Oke, saya persilahkan ya Mbak Leni presentasi. Waktunya 10 menit dari sekarang saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada acara malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Leni Artanti dari Prodi Manajemen, alamat Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Mohon maaf Kak, ini untuk share screen-nya dari panitia atau dari saya sendiri? Silakan, kalau Mbak Leni bisa share screen, nggak apa-apa, silakan. PPT saya kelihatan apa enggak Kak? Masih belum, Kak. Oh, sudah belum sih? Belum. Belum, Kak. Belum. Kak Leni pakai laptop apa pakai handphone? Pakai handphone Kak. Oh, Mungkin bisa pakai dibantu handphone. aja. Iya. Untuk Mas Roni, operator silakan dibantu untuk Mbak Leni. Ini filenya kirim dulu ya. Untuk Mbak Leni silakan dikirim dulu ya filenya ya. Duh, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala soalnya panitia ini juga sibuk, ada agenda lain yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Oke, Mas Roni gimana? Apakah sudah siap? Kalau belum siap, lanjut ke presentasi selanjutnya aja, Mas. Nanti Mbak Leni bisa dialihkan ke... Gimana, Ya, Mas Roni? ini masih belum dikirim, jadi mungkin Sudah bisa bisa? lanjut. Belum. Lanjut ke... Oh ya. Oh ya. Kita lanjut ke presentasi ketujuh ya, teman-teman, untuk Mbak Anis Zulfianul. Apakah sudah gabung nanti Mbak Leni setelah ini? Setelah presentasi Iya Mbak Kak. Ani. Untuk Mbak Anis, bisnis plan-nya. Halo Mbak Anis. Izin masuk moderator. Ini dari Mbak Leni sudah siap juga, jadi mungkin Mbak Leni dulu untuk presentasinya bisa dimulai gitu ya.
sambil menunggu moderator, silakan Mbak Leni bisa memulai presentasi bisnis plan-nya. Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Leni Artanti dari Prodi Manajemen, alamat dari Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai bisnis yang berpotensi di wilayah tempat tinggal saya. Bisa di next, Kak. Ya, profil usaha dari rancangan usaha yang akan saya bangun, akan saya beri nama Lele Lezat. Bidang usahanya bergerak di bidang budidaya dan pengolahan bahan pangan. Untuk jenis produk yang dihasilkan yaitu bahan pangan mentah dan bahan pangan setengah jadi. Alamat usahanya di Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pada pembahasan kali ini ada 4 bahasan pokok. Yang pertama yaitu problem versus solution, yang kedua produk, yang ketiga target pasar, yang keempat bisnis model. Untuk masalah dan solusinya, pada keadaan ini terdapat sebuah masalah di wilayah tempat tinggal saya sendiri yang bisa dikatakan masalah ini untuk yang acuh ya tidak terlalu berpotensi, tapi menurut saya masalah ini bisa menjadi sebuah ladang penghasilan dan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Masalahnya yaitu kurangnya suplai lele di wilayah Kaubun yang menyebabkan tingginya harga lele di sana. Sedangkan di daerah tempat tinggal saya itu banyak warung-warung makan yang menjual makanan khususnya olahan lele itu sendiri. Untuk solusinya yaitu menghadirkan budidaya tambak lele di wilayah Kaubun. Next, Kak. Produk yang akan kami tawarkan yaitu berupa lele segar yang siap dimasak, dan yang kedua ada olahan lele setengah jadi yaitu dendeng lele. Untuk target pasar dari bisnis ini sendiri yaitu pemilik warung makan, dan yang kedua ada masyarakat umum. Untuk pemilik warung makan ini agar mereka tidak mengambil suplai lele dari luar wilayah lagi dengan harga yang bisa dibilang sangat mahal. Lanjut, Kak. Untuk sedikit informasi, lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang kaya akan nutrisi. Karena memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu bisa menjaga kesehatan jantung karena lele ini mengandung asam lemak omega 3, bisa mencegah anemia karena mengandung banyak vitamin B12, serta mendukung sistem imun menjadi lebih kuat karena kaya akan protein. Untuk bisnis model dari bisnis ini sendiri, yang pertama tidak menggunakan teknologi yang terlalu up to date ya. Jadi kan budidaya lele itu menggunakan teknologi yang bisa dibilang cukup sederhana. Jadi menurut saya dengan teknologi itu juga sudah cukup. Untuk marketingnya akan dilakukan marketing secara online dan offline. Bisa juga kalau yang offline itu dengan cara memberi tester secara gratis kepada masyarakat di sekitar tempat saya. Untuk kelebihan dari bisnis ini sendiri, yang pertama yaitu lele segar tanpa bahan pengawet. Karena di tempat tinggal saya ini jauh sama laut dan tambak. Jadi kalaupun ada ikan yang masuk ke tempat saya, itu ikannya biasanya sudah diberi pengawet atau yang lebih umum itu udah di es gitu. Jadi dengan adanya bisnis ini diharapkan bisa menghadirkan lele segar yang tanpa pengawet. Pengiriman dengan ekspedisi. Untuk pengiriman dengan ekspedisi ini mengarah kepada dendeng lelenya ya. Kan dendeng lele itu bisa bertahan kurang lebih dari 1 bulan gitu. Jadi bisa dikirim menggunakan ekspedisi. Yang ketiga, kelebihannya yaitu dengan harga yang ekonomis. Karena di tempat saya itu tadi jauh sama tambak dan laut, untuk harga 1 kilonya lele di sana itu sekitar 44.000. Jadi diharapkan dengan adanya bisnis ini bisa menurunkan harga pasaran lele di sana. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada panitia. Ya oke, terima kasih untuk Mbak Leni. Tadi yang 1 kilo lelenya 44.000 tadi di daerah Mbak? Iya Mas, di daerah saya 1 kilonya lele itu sekitar 44.000. 44.000. Oh. Iya. Ini tadi. Jadi ini
lelenya itu dijual mentah atau ada olahannya, Mbak? Mohon maaf, soalnya tadi saya keluar. Sinyal saya Iya, tidak untuk stabil. Iya, Kak. Untuk produknya yang pertama di sini ada lelenya yang mentah, lele segar, dan yang kedua ada olahan lele yang berupa olahan pangan setengah jadi yang berupa dendeng lele. Seperti itu ya, oke. Mantap, mantap. Tapi kalau di masyarakatnya sana itu kira-kira untuk apa ya, daya tariknya lele itu bagaimana, Mbak? Kalau menurut saya daya tarik lele bagi masyarakat di sana itu cukup kuat ya. Buktinya di sana itu banyak banget warung makan yang menyediakan olahan lele, tapi ngambil suplainya dari luar daerah. Otomatis harganya kan lebih mahal. Dan di sana juga wilayahnya itu dekat sama pertambangan, otomatis banyak orang-orang yang kerja di tambang yang tinggalnya di mes-mes gitu, tempat tinggal yang disediakan sama PT, itu kan mereka nggak masak, jadi mereka biasanya makan di luar, biasanya di warung-warung kayak gitu. Kalau menurut saya ya ketertarikan mereka dengan olahan lele itu bisa dibilang cukup kuat. Seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Leni. Saya rasa juga cukup bagus ini bisa lele lezat ya Mbak tadi. Ya oke, give applause untuk Mbak Leni Artanti. Ya oke, untuk Kanul, apakah sudah bisa gabung? Mbak Anis, apakah sudah Mbak bisa? Anis. Mbak Anis sudah bisa Kak, gabung Mbak? mohon maaf. Itu untuk Bu Anisnya sepertinya tidak bisa gabung karena kendala sinyal sama kuota gitu. Barusan bilangnya gitu sama saya. Oh iya begitu, siap-siap. Jadi gini aja ya teman-teman, untuk presentasi malam hari ini mungkin cukup 6 peserta. Saya rasa yang terakhir tadi kan ada kendala. Jadi untuk menghemat waktu dan juga apa namanya, Master Maba ini, acara Master Maba malam ini tidak larut malam, saya ucapkan terima kasih untuk yang partisipan yang mempresentasikan tadi. Saya rasa presentasinya juga sangat unik, sangat berkualitas, sangat kreatif, sangat inovatif, dan semoga apa yang dipresentasikan tadi dengan tekad yang kuat dan juga kemauan yang tinggi bisa terwujud seperti itu. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutupan, yaitu untuk informasi rekrutmen UKM kewirausahaan untuk panitia yang bersangkutan, saya persilahkan. Terima kasih Mas Bari atas waktunya untuk sebagai moderator tadi, sangat cukup baik. Terima kasih. Silakan untuk operator tampilkan. Mas Ferry batuk terus ya? Gimana Mas? Suaranya nggak jelas Mas. Iya, oke siap. Lanjut Mas. Untuk peserta, screen-nya bisa dilihat ya? Ya. Untuk para peserta bagaimana? Screen-nya sudah bisa dilihat? Ya oke. Sudah Mas, sudah bisa Mas. Silakan. Bisa, udah bisa. Teman-teman semua, sebelumnya saya mohon maaf karena memang seluruh peserta itu bisnis plan-nya itu sangat hebat sekali, sangat kreatif sekali. Jadi untuk yang belum berkesempatan untuk menampilkan plan-nya, tidak
tidak usah berkecil hati karena bisnis plan kalian semua itu sudah ada data di saya. Jadi saya mengerti kalau bisnis plan kalian sangat kreatif, sangat baik sekali. Jadi hanya saja tidak berkesempatan untuk mempresentasikannya. Jadi jangan berkecil hati. Untuk selanjutnya akan bisa dipresentasikan di lain waktu gitu. Untuk selanjutnya saya mewakili dari panitia Master Maba UKM Kewirausahaan menyampaikan kalau dari UKM Kewirausahaan dan Trainer Universitas Islam Malang membuka open recruitment anggota baru untuk UKM KWU Trainer. Dan di sini kita lihat bahwa untuk persyaratannya yaitu yang pertama yaitu mahasiswa aktif Unisma. Yang kedua, memiliki usaha yang berjalan aktif di bidang produk, jasa, dan lainnya. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran online yang sudah disediakan oleh UKM Kewirausahaan. Dan yang keempat, memfollow akun Instagram UKM Kewirausahaan Unisma. Dan yang kelima yaitu membayar biaya pendaftaran 10.000. Untuk pembayaran nanti bisa menghubungi nomor atau rekening yang sudah tertera. Dan untuk yang kontak personnya bisa dilihat untuk di screen itu tadi sudah ada yaitu Mbak Yunika dan Mas Hilmi. Dan ini yang ditunggu-tunggu atau yang menjadi informasi penting. Jadi sebelumnya kan seluruh peserta itu menganggap kalau UKM Kewirausahaan ini hanya untuk peserta yang memiliki usaha yang telah aktif atau yang telah berjalan. Dan ini tadi ada informasi penting atau yang disampaikan dari Ketua UKM bahwasanya di UKM Kewirausahaan ini seluruh peserta yang ingin bergabung baik yang punya usaha atau belum masih bisa atau berpeluang untuk bergabung bersama kami. Jadi untuk teman-teman semua yang belum punya usaha atau masih punya usaha tetap bisa bergabung bersama UKM Kewirausahaan dan tidak untuk punya usaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mewakili dari panitia mengenai open recruitment anggota UKM Kewirausahaan dari moderator. Ya oke, terima kasih untuk Mas Roni. Ya saya ulangi lagi untuk open recruitment dari UKM Kewirausahaan. Jadi tadi ada persyaratan ataupun info baru bahwa untuk gabung di UKM PKWU itu tidak diharuskan memiliki usaha. Modalnya itu cuma tekad yang kuat untuk membangun usaha bersama-sama seperti itu. Jadi untuk yang belum mempunyai usaha masih bisa join dan jangan berkecil hati. Nanti silakan daftar saja. Nanti untuk pengisian formulir pendaftaran pasti ada tujuannya itu disusun secara rapi agar bisa diterima di UKM PKWU karena tolak ukurnya nanti insya Allah dari situ khususon yang belum memiliki usaha seperti itu. Ya untuk selanjutnya untuk UKM PKWU ini saya gambarkan sedikit. UKM PKWU ini tidak mengedepankan teori-teori yang lebih, tapi UKM PKWU ini di dalamnya yaitu memiliki proker atau program kerja yang langsung terjun ke ke lapangan atau ke eksternal kampus maupun internal. Jadi tidak diberikan teori-teori, mungkin teori kalau dari 100% itu cuma sekitaran 20-30%.
Dan yang sisanya itu kita terjun langsung, entah itu nanti kita menjalankan usaha yang sudah dimiliki teman-teman, mengupgrading itu. Terus yang selanjutnya kita buat proposal pendanaan. Kalau memang teman-teman berminat untuk mengupkan ataupun mewujudkan usahanya, kita bantu, kita kerjasama untuk membuat proposal agar proposal yang kita ajukan itu didanai oleh Dikti, seperti itu. Ya mungkin ya silakan untuk teman-teman yang mau gabung ya. Karena ini peluang ataupun kesempatan bagi teman-teman untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan juga nantinya bermanfaat untuk terjun di dunia luar dalam catatan berwirausaha, seperti itu. Ya, untuk sebelum saya mengakhiri Master Maba di pertemuan ketiga ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif, yang sudah mau meluangkan waktunya dalam mengikuti acara ini. Dan saya ucapkan selamat juga untuk teman-teman yang sudah lulus nantinya kalau memang benar-benar mengikuti acara ini, insya Allah lulus dan teman-teman sudah maju satu langkah untuk mencapai kelulusan ataupun modal lulus nanti, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, untuk persensi, nanti teman-teman bisa persensi di link Zoom chat yang telah disediakan panitia. Untuk Mas Roni, apakah sudah di-share ya Mas, link persensinya? Sudah. Oh sudah. Ya silakan teman-teman untuk persensi. Ya silakan. Ini presensinya kalau ditutup terlebih dahulu nggak apa-apa ya Mas, nanti bisa mengikuti gitu ya Mas sistemnya. Kalau ini kan yang sekretaris bukan diupayakan seperti itu. Diupayakan Ya. kita beri waktu gitu. Iya. Saya beri waktu 5 menit ya teman-teman untuk mengisi presensi. Linknya ada di chat Zoom. Saya persilahkan 5 menit dari sekarang. Baik, sambil menunggu presensi, silakan dihidupkan kameranya untuk sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Terima kasih. Ya, silakan. Oh ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Mbak atas tambahannya. Ya, untuk teman-teman apakah bisa on cam untuk dokumentasi? Ya, oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua on kamera. Ya, oke, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. The last slide atau slide kelima yaitu saya hitung 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah. Ya, untuk teman-teman apakah sudah mengisi presensi semua? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Sampun. Mantap. Belum, Kak, bentar. Ya, Oh iya, saya silakan. Masih ada waktu 4 menit. So, sorry. Kelompoknya bisa ditulis untuk Kelompok. Suaranya nggak jelas, Mas. untuk kelompok
Nggak ada suaranya, Kak. Ya, Yang mungkin ditulis di presensi itu. dari Mas Roni ini ada gangguan sinyal. Ya, inilah titik kelemahan dari master maba online, teman-teman. Jadi banyak gangguan sinyal seperti itu. Ini pasti teman-teman ini belum merasakan fasilitas yang ada di Universitas Islam Malang. Iya, Kak. Betul. Efek Nanti mungkin Gimana? insya Allah Juli sudah bisa plan. Ya berdoa saja ya teman-teman agar bisa jalan-jalan ke Malang. Amin. Nanti bisa kumpul bareng sama teman-teman master maba ini. Dan jangan lupa gabung di UKM PKWU. Siap, Kak. Iya. Ini kira-kira ada yang minat nggak gabung di PKWU? UKM PKWU. Insya Allah. Semuanya minat Kak, semuanya. Semuanya minat. Saya malahan udah gabung, Kak. Eh, Coba aja masuk nanti daftar, kita seleksi, kita bangun usaha bareng-bareng. Kita kan di sini sama-sama belajar, sama-sama memotivasi, sama-sama bekerja sama. Ya, oke, waktunya 2 menit lagi, silakan. Yang belum presensi. Mas Ferry, suara saya sih belum masuk ah. Sudah, Mas? Oh, saya Jelas. ya. Pokoknya bisa ditulis kelompok dua gitu. Mas, pakai mas. Mas ngomong langsung nggak kedengaran Mas. Gimana, Mas? Putus-putus, Mas, suaranya. Oh iya, teman-teman. Kan suaranya Mas Roni ini nggak jelas. Kalau teman-teman mau gabung ke MPKWU, mungkin ada yang ditanyakan sambil mengisi waktu kurang berapa menit? 2 menit lagi. Saya persilakan. Masa nggak ada yang tanya, teman-teman? Boleh Anu nanya loh, ya Kak? dapat. Ya, silakan. Dapat poin loh Oh ya, bertanya makasih. itu. Kan ini salah satu keaktifan. Ya, silakan, Mas. Udah Mas. Udah. Ya tadi Udah pertanyaannya apanya itu ini? Mas. Maksudnya pertanyaan bukan gitu, Mas. Itu beda persepsi ya gitu. Ini ceritanya Mas yang ngeprank apa gimana ini? Prank itu, Kak. Iya, ngeprank ini Mas ini. Ya, suka ngeprank ini. Ya, oke teman-teman, apakah sudah presensi semua? Ampun. Ya, sudah ya? Udah, Kak. Ya, yang belum Sudah, dianggap Kak. sudah saja ya karena waktunya sudah habis. Iya. Ya, oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Jelas AIC, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kakak. Makasih, Kak. Matur suwun, matur sama-sama. suwun. Si Kakak ganteng. Jangan lupa gabung bersama kami ya, teman-teman. Ya, Kak, siap. Siap. Kak, Siap, Kak. Iya Kak. Kok. Kan ini juga UKM baru, jadi masih perdana atau masih pengelolaannya itu baru. Jadi kita bareng-bareng nantinya itu untuk ngangkat atau untuk memperkenalkan UKM ini.
Nggih, nggih. Ini udah lah, Mas. Nah, bebas Bun, mau nyampaikan apa? Mungkin ini Mas Nawawi tadi mau bilang apa? Paketannya hampir habis. Kenapa, Mas? Mas Nawawi tadi mau nyampaikan apa? Oh, enggak. Oke, sekali lagi sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa atau belum bisa mewakili presentasi. Jadi karena terhambat waktu juga, jadi belum memungkinkan untuk semuanya itu untuk presentasi gitu. Tapi saya lihat tadi dari data-data teman-teman semua itu bisnis plan-nya itu sudah cukup bagus dan kreatif sekali. Jadi dari panitia itu cukup bangga atau cukup mengapresiasi dari teman-teman semua gitu. Mungkin ada pertanyaan atau sebelum saya tutup forum ini, silakan Mas, Mbak. Sudah isi absen semua nggak ini ya? Sudah, Kak. Oke. Mungkin untuk pertemuan ketiga ini saya tutup. Terima kasih partisipasi dari teman-teman semua peserta Master Maba UKM Kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.